Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu tugas video pertama mengenai sejarah peradaban Islam, yang dimana sejarah peradaban Islam ini sekiranya cukup luas untuk dibahas satu persatu. Maka dari itu saya buat dalam bentuk PPT agar dapat dijelaskan lebih mudah dan lebih komprehensif ataupun lebih luas. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Fajri Andi Juhardo Rambe dari jurusan ataupun prodi program studi Teknik Informatika, kelas C dengan NIM 60212 12 40 15. Baik, izin Bu untuk menjelaskan mengenai sejarah peradaban Islam. Baik. Nah, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai beberapa lingkup sejarah dalam Islam. Nah, sebelum mengenal sejarah dalam bentuk ataupun dalam masa Islam, perlu kita ketahui bersama bahwasannya apa sih sebenarnya sejarah itu. Nah, sejarah itu bagi kita sendiri ialah sebagai cermin dari perjalanan umat manusia, karena kita sebagai manusia dituntut untuk memahami identitas dan nilai-nilai yang telah muncul di masa lalu. Oleh karena itulah sejarah sebagai tombak cermin agar ketika kita di masa depan tidak terjerumus ke dalam lubang yang sama. Adapun lingkup sejarah yang kedua yaitu sejarah peradaban Islam mencakup perjalanan panjang yang melibatkan berbagai aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan yang telah lama lampau ataupun aspek kehidupan yang telah kita jalani sekarang merupakan bagian dari sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam tidak hanya berpatut pada kejadian yang terjadi di masa lalu, namun sejarah peradaban Islam juga mencakup kehidupan-kehidupan yang terjadi pada masa sekarang ini ataupun pada masa Islam. Nah, adapun tujuan daripada file PPT ini dibuat ialah adapun tujuan daripada PPT ini yaitu agar supaya kita sebagai seorang muslimah dapat menggali pengertian dan ruang lingkup sejarah Islam, peradaban Islam untuk pembelajaran dan sekadar refleksi saja. Nah, kenapa demikian? Karena kita sebagai muslim, apalagi seorang yang memiliki agama Islam, haruslah mengetahui mengenai sejarah-sejarah ataupun peradaban-peradaban Islam yang telah terjadi, baik itu di masa lalu ataupun yang masih berlangsung pada masa sekarang. Orang-orang di luar telah mempelajari sejarah-sejarah peradaban Islam meskipun mereka tidak beragama Islam. Itu menunjukkan salah satu esensi dari kepentingan sejarah bagi seluruh umat manusia. Tidak mengenal agama, tidak mengenal kalangan. Akan tetapi sejarah mencakup semua aspek kehidupan manusia. Apalagi terlebih lagi kita adalah seorang muslim yang tentu saja harus juga mengetahui dan menggali pengertian lebih lanjut daripada sejarah. Terlebih lagi sejarah-sejarah yang berkaitan dengan peradaban Islam. Nah, salah satu media yang paling tepat untuk mempelajari sejarah yaitu baik itu dengan buku, media dan paper, ataupun kita bisa mencari dengan informasi-informasi yang berakurat sekarang, entah itu di media sosial ataupun di gadget kita. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sih signifikansi sejarah ini dari masa dulu hingga masa sekarang. Nah, namun apa sih pengaruh dari sejarah ini? Nah, yang pertama, sejarah memberikan pelajaran berharga bagi diri kita sendiri, karena dari pengalaman masa lalu kita dapat menerapkan apa yang telah terjadi di masa lalu untuk tidak terjadi kembali di masa depan. Oleh karena itu, sejarah bisa juga diingatkan ataupun disebut juga sebagai reminder agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dan yang akan terjadi di masa depan. Nah, adapun manfaat sejarah yang lain yaitu yang kedua, dengan sejarah kita menjadi dapat menganalisis serta meramalkan apa yang kemungkinan di masa depan terjadi. Contohnya, pada masa lalu, kejadian seperti ini ada karena ditimbulkan oleh permasalahan-permasalahan ataupun konflik-konflik internal yang telah terjadi pada setahun ataupun 2 tahun sebelum terjadinya chaos tersebut. Maka dari itu, kita sebagai muslim bisa menjadikan hal tersebut sebagai patokan akan hal itu agar supaya kita tidak menjadi orang-orang yang kembali masuk ke dalam
perangkap yang sama. Nah, adapun yang ketiga, sejarah juga berfungsi sebagai alat untuk membangun identitas kolektif dan kebanggaan umat. Nah, apa sih maksudnya sebagai alat untuk membangun identitas kolektif dan kebanggaan umat? Yaitu sejarah ini bisa menjadi sebuah hal yang membangun karena sejarah merupakan identitas dari suatu kaum ataupun suatu bangsa. Apalagi yang kita bahas di sini sejarah peradaban Islam. Otomatis sejarah ini adalah sebagai alat identitas kita sebagai seorang agama muslim. Sungguh tidak akan bagus ataupun tidak akan elok dilihat bahwasannya ketika seorang muslim tidak mengetahui sejarah daripada peradaban Islam itu sendiri, apalagi dia seorang muslim. Nah, masuk kepada hal yang paling penting. Apa sih pengertian sejarah itu? Sejarah berasal dari bahasa Arab ataupun kata dari bahasa Arab yang yaitu syajarah yang artinya pohon. Kenapa sejarah dilambangkan sebagai pohon ataupun diindikasikan sebagai pohon? Karena kita sama-sama tahu bahwasannya pohon itu adalah sebuah mekanisme pertumbuhan yang sangat lebat, sangat kuat dan juga memiliki cabang-cabangnya tersendiri, yaitu mirip dengan implikasi daripada sejarah itu sendiri. Nah, berbalik daripada definisinya, definisi daripada sejarah yaitu aktivitas manusia yang berhubungan dengan kejadian tertentu secara kronologis. Nah, kronologis di sini yaitu sejarah-sejarah yang telah terjadi di masa lampau dan hal-hal tersebut berkaitan dengan sejarah pertumbuhan Islam dan peradaban Islam. Nah, yang ketiga, sejarah tidak hanya mencatat peristiwa-peristiwa yang penting saja, tapi juga memberikan interpretasi dan makna. Artinya, dalam setiap kejadian peristiwa yang terjadi di masa lalu dalam peradaban Islam, semua memiliki interpretasi dan makna ataupun esensi daripada kejadian itu sendiri. Jadi, sejarah adalah salah satu hal yang paling perlu untuk kita pelajari agar kita dapat mengetahui esensi ataupun makna daripada kejadian tersebut yang telah terjadi. Bukan berarti sesuatu telah terjadi dan kita melupakan hal tersebut, tapi karena hal tersebut telah terjadi, maka kita menjadi semangat untuk mempelajari hal tersebut agar hal-hal yang kita lakukan, agar hal-hal yang terjadi di masa lalu dan berbuat kesalahan itu tidak kita lakukan kembali di masa depan. Nah, adapun kebudayaan-kebudayaan dalam sejarah peradaban Islam, yaitu yang pertama, kebudayaan sebagai bagian integral dari sejarah yang mencakup nilai, norma, dan tradisi. Nah, kita ketahui bersama bahwasannya Islam memang adalah sebuah agama yang ditujukan untuk menyebarkan kebaikan di seluruh dunia. Tetapi Islam juga memiliki norma-norma tradisi yang dimana tradisi-tradisi ini berkaitan dengan sejarah peradaban langsung. Ya, adapun yang kedua, peradaban Islam melahirkan berbagai aspek kebudayaan seperti seni, arsitektur, dan sastra. Nah, jangan salah bahwasannya Islam memang adalah agama yang berfokus untuk menyebarkan dakwahnya. Tapi Islam juga dinilai sebagai salah satu agama yang melahirkan ataupun menyebarkan kebudayaan-kebudayaan yang cukup hebat pada zamannya, yaitu seperti seni, arsitektur, dan sastra. Bahkan dalam ilmu kesehatan, ilmuwan Islam merupakan salah satu orang yang cukup dipentingkan pada masa saat itu. Salah satu contohnya adalah Ibnu Sina dan masih banyak yang lain. Nah, tidak boleh kita remehkan bahwasannya pada poin ketiga, kebudayaan Islam sangat-sangat berkontribusi besar pada kemajuan peradaban dunia dan interaksi antar budaya. Jadi, jangan salah bahwasannya Islam adalah salah satu agama yang melahirkan budaya-budaya yang dimana budaya-budaya tersebut sangat berpengaruh dan sangat memiliki efek untuk para kebudayaan-kebudayaan yang ada di dunia ini dan yang ada di antara budaya. Nah, berbicara tentang peradaban Islam ialah hasil interaksi antar agama dan budaya yang kaya, yang dimana ini menunjukkan kemajuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Karena peradaban ini menjadi rujukan bagi banyak bangsa dalam perkembangan ilmu dan kebudayaan. Seperti yang saya bilang tadi bahwasannya, Islam menjadi salah satu agama yang menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena agamanya, tetapi karena kepintaran-kepintaran daripada ilmuannya. Bagaimana ilmuwan Islam tersebut bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia pada saat itu, bagaimana
ilmuwan pada saat itu yang beragama Islam dapat menyebarkan ilmunya ke seluruh penjuru dunia, yang dimana kalau kita sama-sama tahu bahwasannya banyak ilmuwan-ilmuwan yang beragama Islam, mereka memiliki nama di kancah-kancah dunia, entah itu Eropa ataupun yang lain, dan dia dikenal sebagai ilmuwan Muslim. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasannya peradaban Islam itu jauh lebih kompleks dibandingkan yang kita bayangkan. Nah, berbicara mengenai sejarah peradaban Islam, maka hal tersebut tentu saja tujuannya untuk menyebarkan agama Islam. Nah, adapun makna Islam yaitu yang pertama, Islam sebagai agama yang mengajarkan kedamaian, keadilan dan persatuan. Karena tujuan diturunkannya agama Islam adalah untuk membentuk kedamaian, keadilan dan persatuan. Islam tidak pernah meridhoi jika ada sesuatu yang bertentangan dengan hal kebaikan. Karena Islam akan selalu beriringan dengan jalan kebaikan. Nah, yang kedua, peran Islam dalam membentuk peradaban dan budaya yang beragam. Yang ketiga, ajaran Islam mendorong umat untuk berkontribusi positif dalam masyarakat dan dunia. Itu tentu saja karena umat Islam di sini ataupun ajaran Islam itu sendiri memiliki impact yang sangat besar untuk kemajuan, baik itu dalam segi teknologi, saintis, ataupun dalam bidang yang lain. Nah, dalam sejarah ataupun dalam suatu peradaban, tentu saja biasanya peradaban tersebut terbagi lagi pada beberapa fase. Nah, pada fase di sini kita terbagi atas 3 fase, yang dimana fase di sini terbagi atas 3 periode, yaitu 3 periode utama, yaitu klasik, pertengahan, dan modern. Nah, yang dimana pada periode pertama ataupun periode klasik, yang dimana yang dimana peradaban Islam di sini mencapai puncak kejayaan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dengan tokoh-tokoh besar. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, yang kedua, pada periode pertengahan, Islam mengalami kemunduran dan tantangan yang dihadapi umat Islam serta dampaknya. Di sini mungkin peradaban umat Islam mengalami kemunduran karena adanya hal-hal yang bersifat eksternal ataupun internal. Nah, itu yang saya bilang tadi, bahwasannya kita tidak boleh menyepelekan sejarah agar sejarah tersebut tidak terjadi di masa depan kembali, ataupun kita tidak melakukan kesalahan yang sama yang terjadi di masa lalu. Nah, adapun periode terakhir yaitu pada periode modern pada tahun 1800 hingga masa sekarang, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya sejarah bukan hanya hal yang terjadi pada masa lalu ataupun peradaban Islam, tapi juga apa yang kita rasakan sampai sekarang merupakan salah satu bentuk peradaban Islam. Nah, pada periode modern ini ialah ditandai dengan kebangkitan umat Islam, yaitu di mana pemikiran baru muncul untuk mengatasi kelemahan dan kemunduran, serta reformasi. Pentingnya pembaharuan dalam Islam untuk menghadapi tantangan global dan modernisasi. Oleh karena itu, Islam sampai sekarang dan pada tahun 1800 hingga sekarang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan menjadi salah satu agama yang bisa menghadapi tantangan global daripada modernisasi itu sendiri. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, apa sih kontribusi Islam dalam bidang-bidang yang mungkin kita rasakan pada saat sekarang ini? Nah, kontribusi yang pertama ialah dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasannya ilmuwan yang berasal dari Muslim ataupun beragama Islam juga memiliki dampak ataupun juga memiliki peran dan memenang pada bidang-bidang seperti matematika, astronomi, dan kedokteran. Matematika bagaimana menentukan sebuah rumus dan menentukan sebuah barang itu eksis ataupun seperti apa, menentukan astronomi, jarak bulan dan lain-lain, dan juga dalam bidang kedokteran ataupun kesehatan. Nah, adapun selain daripada bidang tersebut, pengaruh seni dan arsitektur Islam yang mendunia seperti masjid dan karya sastra menjadi salah satu bukti ataupun implementasi yang sangat nyata daripada kontribusi Islam dalam menjadi salah satu partisipasi karya yang ada di dunia. Adapun peradaban Islam sebagai jembatan antara timur dan barat dalam pertukaran budaya. Nah, adapun kesimpulannya ialah sejarah peradaban Islam merupakan hal yang sangat penting untuk memahami identitas dan warisan umat. Terlebih lagi, kita adalah seorang muslim ataupun muslimah yang tentu saja harus mengetahui mengenai apa sih sebenarnya peradaban dari agama kita sendiri ataupun agama yang kita cintai ini. Karena dengan begitu, jika kita telah mempelajari sejarah dan mencintai sejarah, itu akan mendorong kecintaan terhadap ajaran Islam dan pengembangan kebudayaan. Jika kita telah mengetahui sejarahnya, kita akan mencintai agamanya, dan juga itu akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sejarah juga membantu kita untuk belajar dari masa lalu untuk dapat menciptakan masa depan yang lebih baik agar kita tidak
terjerumus ke dalam lubang yang sama dan agar kita menjadi lebih baik daripada apa yang kemarin. Terima kasih, mungkin itu saja PowerPoint yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Fajir Adi Johar Dorambe, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.